Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Riberianti dengan NIM 2311127. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video terkait 3 materi hadis pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama adalah hadis tentang pentingnya ilmu dan belajar. Pelafalan hadisnya yaitu rahimallahu amran amali bima alama wa 'allama ma lam ya'lam, yang berarti semoga Allah merahmati seseorang yang mengamalkan apa yang dia ketahui dan mengajarkan apa yang dia tidak ketahui. Hadis riwayat Al-Bukhari. Penjelasan dari hadis ini yaitu menekankan bahwasanya pentingnya dua hal dalam proses pendidikan, yaitu mengamalkan ilmu yang sudah dimiliki dan berbagi ilmu kepada orang lain. Seseorang pendidik bukan hanya bisa menguasai ilmu, tetapi juga mengajarkan dan berbagi pengetahuan kepada orang lain. Dalam konteks pendidikan, ini berarti bahwasanya setiap individu, terutama guru atau pendidik, memiliki kewajiban untuk menyebarkan pengetahuan dan yang mereka miliki, serta mengajak siswa untuk mengamalkan ilmu yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadis ini juga mengajarkan bahwa pendidikan tidak hanya untuk memperoleh ilmu, tetapi juga untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya hadis yang kedua tentang kewajiban mencari ilmu, yang berbunyi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang berarti mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penjelasan dari hadis ini menggarisbawahi bahwasanya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, dalam konteks pendidikan, ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan bagi siapapun untuk belajar dan ilmu adalah hak yang harus dipenuhi oleh setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Pendidikan dalam Islam tidak hanya terbatas pada pengetahuan agama, namun juga mencakup ilmu pengetahuan yang umum yang berguna untuk kehidupan sehari-hari dan kemajuan umat. Oleh karena itu, pendidikan harus dianggap sebagai hal yang esensial dalam kehidupan dan setiap muslim diwajibkan untuk terus mencari ilmu sepanjang hayat hidupnya. Selanjutnya yang tiga adalah hadis tentang pentingnya akhlak dalam pendidikan. Pelafalan hadis ini yaitu innama bu'istu la'utammima makariman akhlaq, yang berarti sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, penjelasan dari hadis ini yaitu menegaskan bahwasanya salah satu tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Dalam konteks pendidikan, ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan otak, namun juga untuk membentuk karakter dan akhlak mulia bagi seorang individu. Nah, seseorang pendidik harus memperhatikan aspek moral dan etika siswa dalam proses pendidikan, mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, kesabaran, serta saling menghormati. Nah, pendidikan yang baik harus mencakup pembinaan karakter dan akhlak, karena ilmu tanpa akhlak akan kehilangan manfaatnya. Sebagai calon pendidik, ada beberapa solusi yang dapat diberikan untuk menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan pendidikan masyarakat pada saat ini. Di antaranya yaitu seperti pendidikan yang inklusif dan aksesibilitas. Memastikan bahwasanya pendidikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal atau kurang mampu. Hal ini bisa dilakukan dengan memperbaiki infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, serta menyediakan program beasiswa dan fasilitas pendukung lainnya. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi pendidikan. Mendorong penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, baik melalui e-learning, pembelajaran berbasis aplikasi, maupun platform digital lainnya. Ini sangat penting terutama di era digital saat ini untuk mengatasi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Selanjutnya, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kurikulum pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan global, serta mengedepankan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Hal ini memastikan bahwasanya peserta didik dapat siap menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berkembang. Selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan profesional untuk guru.
meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan yang berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada materi ajar tapi juga mengembangkan keterampilan interpersonal, pengelolaan kelas, serta pemahaman terhadap keberagaman peserta didik. Selanjutnya yaitu pemberdayaan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam proses pendidikan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pendidikan. Ini termasuk mengoptimalkan peran orang tua dan tokoh masyarakat untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka dalam membangun budaya pendidikan yang kuat. Selanjutnya, pendekatan yang berfokus pada kesejahteraan peserta didik. Menyediakan layanan psikologis dan konseling untuk membantu peserta didik menghadapi masalah sosial atau psikologis yang dapat menghambat pembelajaran mereka. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung perkembangan klasik holistik peserta didik. Dan yang terakhir adalah kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta. Mendorong kerjasama yang lebih erat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk menyediakan fasilitas pendanaan serta pelatihan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di masyarakat. Dengan solusi-solusi ini, sebagai calon pendidik, kita dapat memberikan kontribusi besar untuk mengatasi tantangan dalam mengimplementasikan pendidikan masyarakat yang lebih inklusif, relevan, dan berkualitas. Nah, untuk mengintegrasikan nilai-nilai hadis ke dalam kurikulum pendidikan, kita dapat melakukan beberapa langkah seperti menyisipkan hadis dalam mata pelajaran agama Islam. Kita sebagai calon pendidik mengajarkan hadis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari seperti nilai kejujuran, kerjasama, serta kasih sayang dalam pembelajaran agama Islam. Selanjutnya, pendidikan karakter. Nah, dalam pendidikan karakter kita menggunakan hadis untuk mengajarkan nilai moral dan akhlak seperti hormat kepada orang tua, membantu sesama, dan berlaku adil dalam pendidikan karakter di seluruh mata pelajaran. Selanjutnya, etika dan keterampilan sosial. Kita menerapkan hadis tentang etika komunikasi dan saling menghargai dalam kegiatan belajar mengajar, seperti diskusi atau interaksi antar siswa. Selanjutnya, pembelajaran kontekstual. Mengintegrasikan hadis yang mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan atau bekerja sama dalam proyek-proyek sosial atau kegiatan lingkungan. Nah, dengan cara ini, nilai-nilai hadis tidak hanya diajarkan sebagai materi agama, namun juga diterapkan dalam aspek kehidupan siswa sehari-hari. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Apabila banyak kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.